Oke, pemirsa kembali di program The Inspirator bersama Mas Akbar ya. Terima kasih bro, tadi kita sudah sharing seru sekali. Nah kalau kita bicara tadi ada satu yang luar biasa, compounding interest. Itu berarti butuh jangka waktu yang panjang ya, bisa dibicarakan. Saya tadi sambil break saya coba utak-atik ya di tablet saya. Kalau teman-teman di sini bisa invest 150.000 saja sebulan, ya konsisten selama 20 tahun, dalam waktu 20 tahun itu akan menjadi 1 miliar. Wow. Ya, tapi dalam waktu 30 tahun dia bisa berkembang lebih besar lagi, 30 tahun akan menjadi sekitar 12 miliaran. Wow. Ya, jadi hanya dengan 150.000 loh gitu loh. Per bulan. Per bulan ya. Dan 30 tahun kalau teman-teman binus di sini berarti mungkin usia by the time usia 40 gitu ya. Udah miliarder. Ini hanya dari misalnya uang jajan yang 100-200 ribu ya. Bayangkan kalau nanti sudah mulai bekerja, terus punya penghasilan jutaan, sisihkan misalnya bisa menyisihkan 500.000, 1 juta sebulan, bisa lebih besar daripada itu. Ya, wow, luar biasa. Jadi ini satu rahasia yang banyak orang nggak tahu sebenarnya. Jadi itu biasanya investnya di mana? Nah, kalau kita bicara investasi, berarti kan tadi harus yang agresif ya. Kalau harus agresif karena dia mengandung risiko, berarti harus dalam jangka panjang, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun. Nah, pilihannya banyak. Biasanya kalau mau yang liquid, dalam arti kata liquid tuh dananya tidak terlalu besar, kita bisa masuk ke bursa, ke saham, ya, Bursa Efek Indonesia, atau produk turunannya di reksadana saham. Ya, itu dengan nominal 150.000, 250.000 kita udah bisa invest. Karena kalau kita mau invest ke saham langsung, kita butuh dana cukup besar. Betul. Bisa 50 juta, 100 juta, 200 juta. Tapi kan kita kan mau menyisihin dari uang jajan nih, atau dari gaji bulanan misalnya, cukup dengan ratusan ribu udah bisa. Itu satu. Terus kedua, pilihan yang lain juga misalnya logam mulia, emas. Itu juga nggak terlalu besar ya. Meskipun sekarang mungkin sekitar kisaran 400-500 ribu per gram. Kemudian yang terakhir adalah properti. Nah, properti juga masih menjadi satu investasi yang menarik dalam jangka panjang gitu. Karena pertumbuhannya luar biasa ya. Jadi kalau dulu orang menganggap investasi itu harus ratusan juta, tadi minimal 50 juta. Kebanyakan starting dari 100 juta, 10 lot dan sebagainya. Nah, yang muda atau yang penghasilan masih kecil ini kan bingung bagaimana saya bisa masuk. Makanya diakali tadi dengan masuk ke produk-produk keuangan seperti reksadana tadi. Dengan ratusan ribu aja udah bisa kita investasi. Jadi ini ternyata satu solusi yang luar biasa. Dan itu kita bisa invest sendiri ya? Bisa. Caranya seperti apa yang sederhananya? Kalau reksadana itu kan dikelola oleh perusahaan namanya manajer investasi. Jadi kita bisa langsung datang ke perusahaan manajer investasi, atau sekarang ini sudah banyak bank-bank besar ya terutama yang dia punya kayak supermarket reksadana. Ya, kita tinggal datang, bilang saya mau investasi ke reksadana, harus tegaskan reksadana. Nanti dia akan kasih pilihan, minta. Mereka biasanya kerjasama dengan beberapa perusahaan. Wow, luar biasa. Jadi ternyata ini harus dimulai ya, starting selagi masih muda. Dan kita flashback sedikit. Kalau dulu Mas Akbar memulai karir pertama itu seperti apa? Saya itu mulai sebagai perencana keuangan itu tahun 94 ya. 94 di Amerika Serikat, kebetulan lagi kuliah waktu itu Terus kemudian kecemplung lah gitu ya ke dunia ini. Jadi saya menjadi perencana keuangan di Amerika sampai tahun 2000 saya pulang. Terus bawa profesi ini ke Indonesia. Nah, di Indonesia relatif masih baru waktu itu, belum ada ya perencana keuangan. Nah, sekarang baru sudah mulai selama 5 tahun terakhir udah maju sekali, orang semua sudah banyak berperencana keuangan. Jadi asal muasalnya adalah belajar dari orang. Terus saya masuk ke perusahaan-perusahaan yang cukup ternama di Amerika. Terakhir saya masuk ke American Express Financial Advisor, itu kayak sekolahnya perencana keuangan di sana. Gitu. Jadi itu lika-likunya bagaimana? Ya ups and down ya. Pertama kali belajar masih nggak ngerti kan. Kemudian waktu itu juga sambil kuliah sambil kuliah. Jadi saya harus bisa manage waktu. Yang paling penting waktu itu adalah apalagi kan kita waktu di luar negeri, saya kan mahasiswa asing berarti kan, foreign student ya. Betul. Jadi foreign student tuh nggak boleh kerja full time, jadi harus kerjanya part time. Kemudian di lain pihak juga siangnya kerja, malamnya kuliah. Jadi saya harus bisa pilih-pilih jadwal kuliah saya yang ada gitu ya. Dengan jamnya yang bisa malam gitu, karena nggak semua jadwal kuliah kan. Bisa, Nah terus seperti itu, jadi sambil kerja sambil kuliah.
Terus dari pertama kali belajar financial planning tahun 95-96, setahun setengah kemudian saya belajar main saham, investasi di saham, ya, jual beli saham, stock trading segala macam. Sempat rugi, banyak rugi di awal. Terus tapi kemudian setelah belajar lebih bagus, jadi makin mantap. Terus justru pas 97, saya pindah ke American Express itu pas krisis moneter kan di Indonesia kan. Betul. Jadi saya sebenarnya dari sejak dari sejak 94-95 itu sudah uang jajan mau dikirim nggak dikirim udah sebenarnya udah nggak masalah karena saya udah punya penghasilan kan. Betul. Tapi begitu 96-97 saya lulus, kemudian stop gitu ya karena biaya di sana mahal. Akhirnya saya S2 saya dari 96-97 sampai tahun 2000 itu semua biaya sendiri. Gitu. Ada kalanya pada saat drop gitu ya. Saya mesti kerja tambahan, dulu sih zaman dulu kerja di restoran, terus ngoran, saya hobi ngoran zaman dulu, karena penghasilannya besar, pekerjaannya cuma 2-3 jam. Waktu itu di Amerika ya? Di Amerika, di kota Los Angeles. Wow. Gitu. Jadi itu pengalamannya jadi luar biasa. Akhirnya kalau ditarik sampai sekarang, pengalamannya udah lebih dari 15 tahun ya? Yes, kalau sebagai perencana keuangan lebih dari 15 tahun. Karena waktu pertama masuk Indonesia, bahkan nggak banyak waktu itu. Tahun 2000. Dan saya masih ingat persis pertama kali saya datang Jakarta tahun 2000 pas saya ke toko buku Gramedia itu bacanya buku Mas Akbar yang risk game yang ada permainannya dan betul. Sempat saya beberapa kali ikut ada gathering KA gathering saya sempat hadir. Pernah ikut ya gathering? Jadi ternyata luar biasa ya. Jadi ini satu proses. Akhirnya sampai sekarang Mara menjadi satu pakar financial planner yang dimana diakui lah banyak media dan sebagainya yang pasti diundang. Ada klien corporate juga? Ada corporate juga ada. Kebanyakan memang kita fokusnya sih ke personal ya. Terus yang kemudian karena saya lihat ini profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, jadi kita punya lembaga pendidikan juga, sertifikasi, di mana mengeluarkan sertifikasi yang dari Amerika, diakui secara internasional, untuk mengajarkan orang-orang sebagai calon konsultan, nanti menjadi konsultan. Jadi bisa dikatakan mungkin sekarang 80% atau 80% lah perencana keuangan yang kita lihat di TV-TV, di majalah, di koran itu rata-rata memang pernah ngambil pendidikan di tempat kita atau lulusan dari tempat kita. Nama tempatnya apa? IARFC. Itu singkatan dari apa ya? International Association of Registered Financial Consultant. Gitu. Jadi itu lembaga dari Amerika, nirlaba ya, memberikan sertifikat. Ada pendidikannya, kemudian setelah mereka pendidikan lulus, dapat sertifikasi dari Amerika. Gitu. Dan itu diakui di seluruh dunia. Jadi Mas Akbar ini sebagai perwakilannya saya sebagai perwakilan sebagai chairman-nya Indonesia. Untuk Indonesia, betul. Jadi ini luar biasa sekali. Chairman termuda di Asia loh. Chairman termuda di dunia bahkan mungkin. Dan akhirnya dari yang mereka setelah ikut kelas ini nanti yang bisa jadi financial planner. Jadi setelah ikut kelas ini makanya sekarang banyak sekali kan perencanaan keuangan kan kalau lihat gelarnya kita ada beberapa gelar, ada yang namanya RPP Registered Para Planner, ada namanya RFA Registered Financial Associate dan RFC Registered Financial Consultant. Jadi kalau ada yang seperti itu, pokoknya yang sering bicara di media lah itu rata-rata lulusan kita itu. Terima kasih Mas Akbar. Kita tahan dulu dan kita akan kembali setelah komersial break berikut ini.